Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo on Myoji sebelumnya atau part 10. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Party Seika baru aja bertemu dengan dua iblis yang berasal dari suku Demon God. Mereka berdua sampai keluar wilayah iblis dan memasuki dungeon wilayah manusia demi mendapatkan banyak uang supaya bisa membeli teman-teman senegara mereka yang ditangkap dan dijual sebagai budak oleh para manusia. Ya walaupun bagi Seika sebenarnya para manusia itu juga bekerja sama dengan sebagian para iblis di sana. Soalnya kan gak semua ras iblis itu punya sifat yang baik kayak Rumu dan juga Nozuru. Dan suku Demon God itu juga dikenal sangat kuat. Makanya tidak mungkin bagi manusia sendiri untuk memasuki wilayah iblis dan menculik mereka. Cuma kan sayangnya Seika nggak setuju dengan cara yang diminta oleh Rumu. Soalnya hal itu bakalan menimbulkan masalah bagi party Seika sendiri untuk kedepannya. Jadi Rumu mengajukan permohonan yang lain dan juga dengan cara yang berbeda atau bukan dengan cara merebut secara paksa. Melainkan tetap mengikuti peraturan yang ada, yaitu akan membeli anak sahabatnya secara baik-baik jika memang nantinya bisa menemukannya di tempat penjualan budak. Oh ya, sorry gue koreksi dikit mengenai tujuan Rumu sebelumnya guys. Jadi tujuan dia memasuki wilayah manusia kan memang untuk menyelamatkan teman-teman senegaranya yang ditangkap dan dijual sebagai budak oleh para manusia. Cuma yang jadi prioritas utamanya itu adalah membawa pulang anak dari sahabatnya sendiri. Soalnya kan sahabatnya sudah menghilang selama 16 tahun dan kecil kemungkinan kalau dia masih dijual sebagai budak. Makanya setidaknya kalau nggak bisa menemukan sahabatnya, ya paling tidak bisa menemukan anak sahabatnya dan juga membawanya pulang ke wilayah iblis. Nah, karena belum lama itu Rumu mendengar kalau pedagang budak di kota Kales membeli budak iblis dalam jumlah yang banyak. Jadi dia khawatir kalau anak sahabatnya juga ikutan ditangkap dan dijual di sana. Soalnya kan para iblis seringkali mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari para manusia. Dan sebenarnya begitu juga sebaliknya. Apalagi mereka yang tinggal di wilayah manusia. Walaupun ya nggak semuanya seperti itu. Makanya sangat wajar bagi Rumu untuk khawatir dan saat ingin membawa pulang anak sahabatnya jika memang dia masih hidup. Oh ya BTW umur Seika saat ini juga udah menginjak usia 16 tahun. Nah sebelumnya setelah Rumu berjanji akan tetap mengikuti peraturan yang ada, Seika pun akhirnya mau membantu mereka. Walaupun itu juga karena Yifa yang memintanya dan sangat kasihan pada mereka. Jadi nantinya Seika akan berpura-pura menjadi pembeli untuk mengecek para budak iblis yang dijual di sana. Nah jika memang nantinya ada anak dari sahabat Rumu, maka mereka akan membuat perjanjian dulu dengan sang pedagang budak. Baru nanti kembali lagi ke situ dengan membawa uang dan sekalian membelinya langsung. Ya intinya ngebooking dulu guys. Soalnya Rumu dan Nozuru kan masih belum punya uang tunai dan batu emas permata mereka juga belum tentu bisa digunakan sebagai pembayaran. Jadi mereka akan menjualnya lebih dulu atau bisa juga mendapatkan uang dari mengambil misi papan di guild. Dan tentunya mereka juga butuh bantuan Seika untuk bisa melakukan semua itu. Sehingga cerita saat itu mereka mulai menuju ke tempat penjualan budak yang ada di kota Kales, yaitu tempatnya Herman dan Nick. Jadi yang punya perusahaan dagang itu dua orang. Sebenarnya perusahaan dagang mereka itu bukan yang terbesar di wilayah kekisaran. Cuma info yang didapat oleh Rumu mengarahnya ke mereka. Oh ya, di sini juga dijelaskan kenapa kota Kales yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah iblis bisa menjadi kota sebesar itu. Jadi ternyata walaupun manusia dan iblis saling bermusuhan dan punya wilayah yang berbeda, namun ada sebagian dari mereka yang saling menjalin kerjasama dan punya hubungan yang baik. Seperti misalnya para pedagang manusia yang seringkali membeli produk yang diciptakan oleh bangsa iblis dan begitu juga sebaliknya. Cuma ya hanya sebagian aja yang melakukan kerja sama seperti itu dan penjualan budak juga salah satu kerjasama yang mereka lakukan. Walaupun ya kalau tindakan penculikan tentunya sangat dilarang di wilayah kekisaran. Jadi normalnya para budak yang diperjualbelikan di wilayah manusia itu biasanya para pedagang dapatkan dari orang tua budak itu sendiri. Kadang ada yang sengaja dijual oleh orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan mereka dan sebagainya. Saat itu mereka berenam sudah sampai di perusahaan dagang yang dijalankan oleh Herman dan Nick. Awalnya saat mereka baru masuk, sang resepsionis yang menjaga tempat itu langsung bertanya apakah mereka sudah punya janji. Bahkan dia juga memberikan sikap dan tatapan yang sangat meremehkan pada mereka berenam.
Soalnya kan memang dilihat dari manapun mereka nggak kelihatan seperti pembeli yang kaya. Di sini Seika pun sampai beberapa kali meminta sang resepsionis untuk memanggilkan sang pemilik tempat itu. Dan Seika bilang serius akan membeli budak. Cuma sang resepsionis malah meminta mereka untuk pergi sambil mengatakan kalau kami tidak menyediakan budak murahan. Setelah mendapatkan perlakuan seperti itu, di sini akhirnya Seika mulai bersikap sombong layaknya seorang bangsawan kaya yang sangat angkuh. Dia juga menunjukkan rencana petualang level 1-nya supaya sang resepsionis langsung kagum dan juga langsung menunjukkan rasa hormatnya. Tentunya setelah melihat itu dia langsung panik dan langsung buru-buru memanggil tuanya atau Herman. Ya, jadi Seika itu berakting layaknya bangsawan kaya yang memang berniat untuk membeli budak. Bahkan dia juga sambil menunjukkan sikap yang sangat sombong. Tentunya Eva, Amyu, dan Mabel yang melihatnya sambil menahan tawa mereka sebelum akhirnya sang resepsionis masuk ke dalam, baru setelah itu melepaskan tawa mereka. Sedangkan Rumu hanya kagum sambil mengatakan ternyata kau memang petualang yang hebat. Cuma di sini Seika berpesan lagi pada mereka berdua untuk jangan sampai menimbulkan kerusuhan nantinya. Tak lama kemudian akhirnya saat itu Herman keluar untuk menyambut mereka dan tentunya dia memberikan sambutan yang sangat sopan. Ya, layaknya pedagang budak yang sedang menerima pelanggan istimewa mereka. Bahkan sampai beberapa kali Herman meminta maaf atas pelayanan yang diberikan oleh anak buahnya. Sambil terus mengatakan ini pertama kalinya bagi kami melayani petualang level 1. Setelah itu dia langsung mempersilahkan Seika dan yang lainnya untuk masuk ke dalam. Atau lebih tepatnya diajak ke lantai bawah yang biasa digunakan Herman untuk pertemuan bisnis. Nah, setelah sampai di sana, sudah ada satu pria yang duduk di ruangan itu, dan pria itu kelihatan sangat suram. Jadi Seika langsung bertanya pada Herman siapa pria itu. Herman pun dengan sopan langsung mengenalkan kalau pria itu bernama Nick, yang juga merupakan pemilik perusahaan dagang itu. Jadi dia sama aja wakilnya Herman, makanya perusahaan dagang mereka diberi nama Herman dan Nick. Nick juga adalah adik dari Herman sendiri, walaupun sepertinya mereka bukanlah saudara kandung. Soalnya bagi Seika penampilan mereka sangat berbeda dan bahkan kelihatannya Nick sama sekali nggak punya bakat untuk menjadi pebisnis. Di sini setelah Herman meminta Nick untuk memberikan sikap yang sopan pada mereka, dia malah semakin memberikan tatapan yang cukup tajam pada mereka, terutama pada Rumu dan juga Nozuro. Soalnya sepertinya Nick menyadari kalau ada yang aneh dengan mereka berdua. Walaupun Seika langsung mengatakan kalau temanku memang punya darah keturunan peri hutan. Bahkan saat itu mulai muncul beberapa Red Lord yang mulai melayang-layang di ruangan itu. Jadi Red Lord itu termasuk dari jenis monster Red yang menggunakan atribut gelap dan bahkan mereka merupakan jenis yang paling kuat. Nah, semua Red yang muncul di ruangan itu adalah para monster milik Nick sendiri. Herman pun langsung meminta mereka untuk gak usah khawatir. Soalnya semua monster itu memang selalu melayani Nick dan tidak akan mungkin menyakiti mereka. Herman juga menjelaskan kalau dari dulu Nick itu punya bakat yang membuatnya bisa menarik banyak monster seperti itu dan juga disukai oleh mereka. Awalnya di sini Seika sempat akan melantunkan mantranya untuk menghentikan semua monster itu. Cuma Herman langsung menenangkannya dan juga meminta Nick untuk memasukkan kembali semua monster red-nya. Setelah itu Herman sampai beberapa kali meminta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh adiknya itu. Setelah melihat itu, Seika berpikir kalau Nick memang salah satu orang yang punya bakat langka. Soalnya mempunyai seorang tamer atau penjinak monster itu hanya mampu menjinakkan monster dengan level yang terlalu tinggi. Atau kalaupun dia mampu menjinakkan monster kuat seperti Red, biasanya nggak sampai sebanyak itu. Tapi kalau untuk tamernya seorang iblis, seperti yang kita lihat di animenya, mungkin udah beda lagi levelnya guys. Soalnya kan Nick cuma seorang manusia. Ya walaupun tentunya bagi Seika semua monster seperti itu hanyalah kroco biasa. Nah, setelah merasa mendapatkan ketidaknyamanan seperti itu dari pihak Herman, di sini Seika sengaja membahas hubungan mereka berdua. Dan bahkan Seika juga sudah menyelidiki mengenai keluarga bangsawan Herman, yaitu keluarga Rotrivas. Soalnya kan di sini Seika masih terus berakting layaknya seorang petualang level 1 yang sangat sombong dan pengen selalu diperlakukan dengan sangat istimewa. Ya intinya keluarga bangsawan Rotrivas itu merupakan bangsawan yang cukup terkenal di wilayah kekaisaran. Namun ternyata Herman juga sudah mendengar kabar mengenai Seika dan bagaimana Seika bisa mendapatkan gelar petualang level 1. Walaupun ya cuma sejauh kabar mengenai Seika yang kabur dari keluarga bangsawannya dan peran besar Seika dalam menyelamatkan kota Lakana yang akhirnya membuat dia mendapatkan gelar kehormatan seperti itu. Ternyata berita itu memang sudah menyebar cukup luas.
Setelah saling menekan satu sama lain, di sini akhirnya mereka kembali melanjutkan pembicaraan bisnis mereka. Awalnya Herman bertanya kira-kira budak seperti apa yang diinginkan oleh Seika Dono. Dia sengaja menanyakan itu supaya nggak harus menunjukkan langsung para budak yang dijualnya. Cuma kan tentunya Seika nggak kalah licik supaya Herman mau nggak mau harus menunjukkan para budak iblis yang dijualnya. Ya sebenarnya mereka sempat melakukan negosiasi cukup lama sampai akhirnya Herman mau menunjukkan para budak iblis yang dijualnya. Soalnya kan sebenarnya budak iblis itu nggak dijual secara sembarangan dan hanya orang-orang tertentu yang bisa membelinya. Ya tentu di sini Seika sengaja memberikan banyak alasan yang masuk akal kenapa dirinya menginginkan budak iblis yang kuat. Akhirnya saat itu Herman membawa mereka ke tempat lain atau tempat yang sepertinya digunakan sebagai penyimpanan para budak. Letaknya tidak jauh dari gerbang kota dan mungkin itu supaya mereka gampang untuk melakukan penyelundupan dan sebagainya. Setelah sampai di sana, satu penjaga dengan tubuh yang sangat kekar langsung menyambut Herman dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Ternyata di dalam bangunan besar itu memang ada banyak ruang jeruji besi yang biasa digunakan untuk menyimpan para budak. Walaupun saat itu Seika dan yang lainnya hanya dibawa ke tempat yang berisikan para budak iblis. Tentu tempatnya bisa dibilang cukup kotor dengan bau yang sangat menyengat. Bahkan leher dan tangan para iblis yang dikurung di sana juga diikat menggunakan rantai sihir yang sangat kuat. Di sini sang penjaga mulai menunjukkan para budak itu satu persatu dan semua dari mereka adalah wanita yang kelihatan masih anak-anak. Walaupun ya umur aslinya Seika nggak tahu, soalnya kan para iblis punya umur yang sangat panjang. Jadi saat itu Seika ditunjukkan satu-satu dan kira-kira mau pilih yang mana. Soalnya tempat yang digunakan untuk menahan mereka sangat gelap, jadi sang penjaga harus membuka pintu jerujinya untuk menunjukkannya pada mereka. Bahkan cara dia menunjukkannya itu dengan perlakuan yang cukup kasar dan bahkan sampai ada yang dibuka sebagian pakaiannya. Terutama untuk mereka yang penampilannya sangat cantik. Soalnya kan mungkin sang penjaga berpikir kalau Seika itu juga akan menggunakan mereka sebagai budak siknya. Sedangkan para budak iblis yang diperlakukan seperti itu hanya menunjukkan tatapan kosong dan juga kelihatan cukup kesakitan. Tentunya di belakang Seika, Rumu dan Noshiro yang melihat itu kelihatan sangat menahan amarah mereka. Seika tahu amarah mereka bisa meledak kapan saja dan bahkan posisi berdirinya Noshiro itu nggak terlalu jauh dari Herman. Jadi Seika lumayan khawatir jika Noshiro sampai lepas kendali, maka Seika tidak akan sempat untuk menghentikannya. Sembari melihat para budak itu yang totalnya ada 11 orang, Seika juga terus memperhatikan Rumu untuk memastikan apakah di antara mereka ada anak dari sahabatnya yang dia cari atau tidak. Cuma ternyata setelah melihat ke-11 budak itu nggak ada anak sahabat Rumu. Nah sebelumnya Herman itu sempat mengatakan kalau budak iblis yang dijualnya total ada 15. Sedangkan di sini yang ditunjukkan baru ada 11, berarti masih ada 4 yang masih dia sembunyikan. Rumu juga bisa merasakan kalau di lantai atas masih ada beberapa demon god yang ditahan di sana. Jadi dengan cara yang licik dan basa-basi seperti biasa, di sini Seika meminta Herman untuk segera menunjukkannya. Awalnya Seika berniat langsung menuju ke sana sebelum Herman mengizinkannya. Cuma sang penjaga langsung berdiri di depannya untuk menghentikannya. Dan Herman dengan sikap sok-sopannya juga terus memberikan alasan supaya Seika nggak harus melihat ataupun membeli para budak itu. Soalnya kata Herman saat ini mereka masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dijual. Karena kerah budak yang dimiliki Herman atau yang khusus untuk menahan budak iblis memang sudah habis. Jadi Herman perlu menunggu kiriman lagi untuk menahan mereka supaya bisa menjualnya. Nah di sini Herman juga mengatakan kalau semua rantai kutukan itu dia dapatkan dari perusahaan dagang Luglok. Walaupun butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkannya. Soalnya yang bisa membuat kerah atau rantai kutukan seperti itu hanya ahli sihir dengan kemampuan yang sangat tinggi. Begitu mendengar nama itu, Seika langsung melirik mebel yang ada di sebelahnya. Jadi perusahaan dagang Luglok itu merupakan orang-orang yang pernah memungut mebel dan kakaknya dan menjadikan mereka sebagai pembunuh dan juga sekaligus bahan percobaan. Mereka yang biasa menciptakan banyak alat sihir dan juga kutukan untuk nantinya dijual pada para pedagang budak. Dan juga masih banyak bisnis gelap lainnya yang mereka jalankan. Sebenarnya di sini dalam hati Seika itu merasa lega karena nggak harus memaksa Herman untuk menunjukkan mereka. Soalnya mungkin Seika juga nggak peduli sama mereka dan nggak mau melangkah terlalu jauh sama yang bukan urusannya. Cuma mebel yang ada di sebelahnya tiba-tiba menempel pada tubuh Seika sambil menarik ujung bajunya. Seika bisa melihat ekspresi mebel yang kelihatan sangat sedih dan mungkin dia merasa kasihan pada para budak iblis itu.
Soalnya kan Mabel sangat tahu seperti apa perusahaan dagang glue glock itu, dan Mabel nggak mau ada anak-anak lain yang mengalami nasib sama seperti Cal atau kakaknya. Setelah melihat Mabel yang sampai menunjukkan sikap seperti itu, Segal langsung berubah pikiran. Dan bahkan Segal langsung bilang pada Herman akan membeli semua budak iblis itu, termasuk mereka yang ada di lantai atas atau yang kata Herman belum layak untuk dijual. Tentunya Herman yang mendengar itu langsung bersemangat dan akan segera mengatur harga dan pembayarannya. Setelah itu mereka langsung kembali ke tempatnya Herman untuk membicarakan harga dan pembayarannya, dan saat itu hanya Sega yang masuk ke ruangan. Setelah melihat total harganya, Sega sempat menunjukkan ekspresi kagetnya. Tentunya setelah mereka berdua melakukan negosiasi supaya Sega mendapatkan harga yang lebih murah lagi. Walaupun ya wajar bagi budak iblis untuk dijual dengan harga yang sangat mahal, soalnya kan mereka jelas lebih kuat dari para manusia dan juga sangat susah untuk mendapatkan mereka. Di sini Sega sebenarnya nggak punya uang sebanyak itu untuk membayar mereka semua. Cuma untungnya Herman sendiri juga masih menunggu kerah budak yang dia pesan dari perusahaan dagang glue glock, supaya 4 budak yang ada di lantai atas bisa dia serahkan pada Sega dengan kondisi yang aman. Jadi Sega masih punya waktu kurang lebih 1 bulan untuk menyiapkan uang dan melakukan pembayarannya itu. Singkat cerita, setelah menjalin kesepakatan itu, mereka langsung mencari penginapan untuk membicarakan semua itu. Ya tentunya mereka semua sama-sama bingung dari mana mendapatkan uang sebanyak itu. Terutama Rumu dan Nusuru yang merasa paling bertanggung jawab. Ada beberapa saran yang diberikan oleh ketiga teman Seiga, seperti misalnya meminjam dulu pada guild di kota Lakana dan sebagainya. Cuma Seiga nggak mau melakukan hal seperti itu, soalnya buat apa melangkah terlalu jauh pada masalah yang sebenarnya bukan urusan mereka. Rumu juga kembali menawarkan batu emasnya dan meminta Seiga untuk menjualnya saja. Tapi sepertinya akan susah untuk menjual bahan seperti itu, walaupun kalau terjual ya jelas harganya sangat mahal. Di sini Seiga bisa paham kalau Rumu dan Nozuro itu mulai kepikiran untuk merebut teman-temannya secara paksa. Apalagi mereka sudah tahu di mana lokasinya dan bagaimana cara untuk bisa memasuki tempat itu. Cuma Seiga langsung menegaskan mereka untuk jangan melakukan hal bodoh seperti itu, kecuali kalau mereka berdua ingin berurusan langsung dengan Seiga. Ya tentu mereka langsung diam dan tidak mungkin berani melakukan itu. Setelah beberapa lama akhirnya di sini, Seiga punya solusi yang lebih baik dari semua saran mereka, yaitu berusaha mendapatkan uang dari menyelesaikan misi papan. Jadi Seiga akan sangat memanfaatkan rencana petualang level 1-nya supaya bisa mengambil misi dengan imbalan yang sangat tinggi. Jika mereka melakukan itu selama 1 bulan, kan tentunya uang yang akan mereka dapatkan juga akan semakin banyak. Tapi jika nantinya masih kurang, maka Seiga akan menutupnya dengan uang tabungannya sendiri. Setelah mendengar itu, Rumu dan Nozuro yang merasa terharu langsung bertanya pada Seiga kenapa. Jelaskan mereka nggak menyangka kalau Seiga akan membantu mereka sampai sejauh itu. Cuma Seiga nggak menjawabnya dan malah bertanya pada Mabel, apakah menurutmu ini yang terbaik? Ya, jadi mereka sepakat akan menggunakan cara itu, dan tentunya sebulan ke depan mereka akan menjadi sangat sibuk. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Severia. Ada dari Budi, halo Min, dan masih dari Budi, halo Min. Halo juga Budi, dan makasih buat dukungannya. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.